Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Proses Manajemen Bisnis. Sebelum memasuki proses bisnis, apa sih pengertian proses bisnis? Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Ketentuan tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi bisa saja memaksimalkan sebuah proses yang terjadi pada saat itu. Setiap proses pasti memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, tetapi tetap pada satu jalur dan tujuan yang sama. Tujuannya adalah mengembangkan visi dan misi perusahaan ke arah yang lebih baik. Adapun juga pengertian proses bisnis menurut para ahli. Yang pertama, yaitu Rainer. Rainer adalah aktivitas bisnis yang saling berhubungan sehingga menghasilkan produk atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dan yang kedua, Whiskey adalah aktivitas bisnis yang dapat dijalankan secara manual atau bantuan sistem informasi. Dan yang ketiga, Hammer dan JMP adalah aktivitas bisnis yang memerlukan satu atau lebih mengenai saran agar bisa menghasilkan output kepada konsumen. Selanjutnya, adapun beberapa karakter proses bisnis. Yang pertama adalah definite. Semua pihak harus memahami masukan, hasil, dan batasan-batasan aktivitas yang ditetapkan perusahaan. Maksudnya adalah semua pihak harus mengasih masukan dari hasil dan aktivitas batasan-batasan aktivitas yang ditetapkan perusahaan. Kayak misalkan dilarang membawa handphone atau senjata tajam di dalam industri, pabrik, atau gudang. Yang kedua adalah urutan. Seluruh rangkaian aktivitas usaha harus dilakukan secara sistematis, runtut, dan tertib, yang artinya harus berurutan. Aktivitas harus dilakukan secara sistematis. Sistematis merupakan tersusunnya sistem-sistem yang rapi. Kalau runtut itu kayak misalkan berurutan gitu. Kayak misalkan langkah yang pertama harus mengecek apa dulu, yang kedua apa dulu, yang ketiga apa dulu. Dan yang selanjutnya adalah tertib. Tertib dalam arti kayak mematuhi peraturan yang ada di dalam sebuah industri tersebut. Dan yang ketiga, pelanggan. Hasil dari serangkaian aktivitas bisnis harus dapat diterima oleh pihak yang membutuhkannya atau disebut juga pelanggan. Jadi, ketika kalian memulai bisnis kalian juga harus dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan, atau misalkan pelanggan. Pelanggan itu adalah pembeli atau yang misalkan kalian mempunyai usaha toko beras. Jadi toko beras kalian dapat diterima oleh masyarakat. Dan selanjutnya adalah 4 nilai tambah. Inovasi, transformasi, dan pengembangan tiap proses harus dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut maupun untuk pelanggan. Yang kelima, keterkaitan. Aktivitas-aktivitas dalam usaha tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada suatu struktur organisasi yang mampu menjaga keterkaitannya. Misalkan contoh adalah manajemen atau kepala bagian yang memantau bagian gudang produksi. Dan keenam, fungsi silang. Dalam rangkaian aktivitas bisnis umumnya terdapat beberapa fungsi yang saling mendukung dan melengkapi. Maksudnya adalah itu harus saling melengkapi satu sama lain. Adapun juga jenis proses bisnis. Yang pertama, proses primer atau proses operasional. Proses ini terdiri dari aktivitas-aktivitas fundamental mulai dari pembuatan produk, pemasaran, dan penyediaan layanan kepada pelanggan. Misalnya, ketika seorang pengrajin akan menyetorkan produknya kepada penjual kerajinan di lokasi wisata, ia harus melakukan tahap produksi, pengemasan, dan pengiriman. Yang artinya, tahap produksi kalian itu harus secara bertahap. Kayak misalkan biasanya kalian memproduksi 50 dan dapat di wisata itu kayak cenderamata kalian banyak yang beli, jadi kalian harus memproduksi lebih dari 50 tersebut. Dan pengemasan kalian harus lebih menarik pelanggan untuk banyak yang membeli. Dan yang ketiga adalah pengiriman kalian harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang kalian tentukan. Dan yang kedua, proses sekunder atau proses dukungan.
merupakan serangkaian komponen pendukung dari operasional perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga kondusivitas lingkungan kerja dan memastikan bahwa tiap proses selalu berjalan sebagaimana mestinya. Contoh proses sekunder adalah divisi Human Resource yang bertugas menyeleksi kandidat, merancang proses rekrutmen, hingga memastikan hubungan anggota tim berjalan harmonis selama bekerja. Dan yang ketiga adalah proses manajemen. Proses manajemen adalah aktivitas pengaturan tata kelola bisnis, operasi, dan perancangan strategi dengan cara menetapkan standar bagi operasional maupun fungsi-fungsi pendukung. Selain itu, proses manajemen juga berfungsi untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan operasional serta kinerja divisi pendukung. Ini proses manajemen ini maksudnya kalian di situ berusaha memanajemen sebuah perusahaan atau memanage sebuah perusahaan sehingga perusahaan itu dapat berjalan dengan secara baik dari segi bisnisnya bagaimana, operasinya bagaimana, dan perancangan strategi biar bisnis kalian itu berjalan dengan baik, lancar, dan juga dapat berkembang secara besar atau berkembang secara cepat. Selain itu, proses manajemen juga berfungsi untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan perusahaan secara kinerja divisi pendukung. Nah, kalian juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap para pekerja kalian dan pemantauan sebagaimana pekerja kalian itu kayak lebih giat bekerja atau bermalas-malasan dan bagaimana atau sebagaimana lah. Cara menyusun proses bisnis yang efektif. Setelah mengetahui pengertian aktivitas bisnis sebagai berikut, jenis, contoh, dan aspek-aspeknya, ketahui juga beberapa tips penyusun. 1. Mengidentifikasi tiap perubahan yang diperlukan perusahaan dengan cara melakukan audit, survei, dan selalu mengikuti isu-isu terkini. Itu maksudnya adalah kalian harus melakukan audit. Audit itu kayak auditorium atau kayak melakukan sebuah penelitian bagaimana atau pengidentifikasian perusahaan kalian. Setelah itu melakukan survei. Survei yaitu apa yang lagi ramai kali ini. Misalkan kalian pada toko roti, dan juga ada film yang lagi viral yaitu Batman. Nah, kalian bentuk roti kalian atau roti diri sendiri dengan Batman karena Batman yang lagi viral atau yang lagi lagi rame lah di kalangan masyarakat. Nah, yang kedua, analisis setiap prosedur untuk menemukan kelebihan, kekurangan, hambatan, dan bagaimana saja yang perlu ditingkatkan. Ini maksudnya adalah kalian harus bisa menemukan kelebihan pada industri kalian dan kekurangan. Kalau ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Juga hambatan dan bagaimana saja yang perlu ditingkatkan. Hambatan juga apa yang menyebabkan atau apa yang menghambat bisnis industri kalian yang susah berkembang atau lama berkembang, dan juga bagaimana kalian perlu meningkatkan bisnis industri kalian atau usaha kalian sebagaimana mungkin kalian dapat membalikan modal dengan cepat dan juga kayak balik modalnya itu lebih lah. Dan yang ketiga, ciptakan strategi yang efektif, efisien, dan menguntungkan semua pihak. Ini maksudnya adalah efektif itu dalam arti kayak kalian melakukan sebuah cara agar usaha bisnis kalian efektif untuk kalian masyarakat dan juga berefisien dalam arti kayak misalkan ada harga ada kayak bentuknya, misalkan harga roti kalian 50.000 dan rasanya itu enak banget. Nah, itu merupakan cara yang efisien dan menguntungkan semua pihak. Usaha bisnis kalian juga untuk banyak dengan dari hasil laba penjualan roti, dan juga masyarakat yang membeli roti Anda atau roti bisnis usaha Anda yang rasa enak rasanya. Dan keempat, selalu dengarkan aspirasi anggota tim maupun saran konsumen agar perusahaan Anda selalu memperoleh dukungan positif. Ini maksudnya adalah kalian harus mendengar kalian sendiri yang sebagai punya bisnis usaha, kalian harus mendengarkan kritik dan saran dari para pekerja kalian sendiri yang bekerja pada bisnis usaha Anda.
Selanjutnya adalah manfaat proses bisnis untuk perusahaan. Proses bisnis memberikan manfaat untuk pengembangan usaha. Berikut adalah beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan jika menjalankan proses bisnis yang tepat. 1. Tercapainya tujuan. Manfaat utama yang akan didapat adalah tercapainya tujuan bisnis. Ini dikarenakan semua aspek bisnis dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang terukur dan terorganisir. Setiap proses yang dilewati akan dapat dilalui dengan lebih terarah dan terukur. Jika ada kekurangan, maka dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan selanjutnya. Dan yang kedua, lebih efisien. Semakin baik proses yang dijalankan, maka akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas masing-masing divisi dalam perusahaan. Manajemen dapat melakukan perbaikan dan perancangan yang inovatif agar bisnis dapat berjalan dengan efisien. Dan yang ketiga, meminimalisir tingkat kegagalan. Resiko akan selalu ada dalam suatu bisnis, namun dengan proses bisnis semua itu dapat diminimalisir. Rangkaian aktivitas yang efisien dan sistematis membantu perusahaan terhindar dari pengeluaran yang berlebih. Tercapainya tujuan. Ini merupakan jika bisnis usaha Anda ingin mencapainya suatu tujuan yang sudah Anda tetapkan atau plan yang sudah Anda bangun, kalian juga harus mengevaluasi apa kesalahan dan hambatan yang terjadi pada bisnis usaha diri sendiri atau kalian agar lebih berkembang lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan kedua, lebih efisien. Lebih efisien di sini maksudnya adalah semakin baik proses yang dijalankan, maka akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas divisi dalam perusahaan. Ini maksudnya adalah kayak semakin baik proses atau semakin baik produk yang Anda produksi, maka akan membantu meningkatkan laba atau untung atau balik modal kalian secara cepat. Yang tiga, meminimalisir tingkat kegagalan. Resiko akan selalu ada dalam satu bisnis. Namun, dengan proses bisnis semua itu dapat diminimalisir, yaitu dengan cara mendengarkan saran dan kritik atau mendengarkan masukan kayak saya, Pak, ini roti ini rasanya kurang gini atau bentuknya kurang menarik. Itu juga harus kalian dengarkan agar bisnis kalian itu dapat berkembang. Tetapi ingat, kalian juga dapat memilih dan memilah sebagaimana mungkin untuk bisnis Anda biar lebih bagus lagi. Atau roti Anda yang Anda bikin biar lebih maksimal lagi lah. Fokus. Bisnis yang berjalan tanpa strategi akan kehilangan fokus dan tujuan seiring dengan waktu. Maka dari itu, penting untuk melakukan proses bisnis mulai dari pendirian hingga pelaksanaan. Lebih beradaptasi, perkembangan teknologi informasi dapat merubah setiap elemen termasuk perubahan pasar. Dengan melakukan proses bisnis, setiap divisi dapat beradaptasi dengan semua teknologi baru yang hadir untuk meningkatkan efisiensi bisnis sehingga berjalan lebih optimal. Meningkatkan produktivitas. Proses bisnis juga berkaitan dengan manajemen waktu dan sumber daya manusia. Dengan memilih proses bisnis yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas yang lebih efisien sehingga dapat mencapai target yang melebihi ekspektasi. Fokus. Fokus di sini adalah fokus apa yang kalian usahakan atau usaha yang kalian jalankan untuk mencapai suatu tujuan. Misalkan Anda sedang menjalankan suatu usaha bisnis toko roti lah. Anda juga harus fokus pada toko roti Anda, bagaimana cara agar toko roti Anda itu mencapai tujuan seiring berjalan waktu atau mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan. Misalkan Anda membangun bisnis 2015. Nah, di 2015 itu Anda terus membangun hingga target Anda 2020 harus memiliki 3 atau 4 cabang. Nah, Anda harus fokus pada 5 tahun tersebut untuk membuka 3 atau 4 cabang tersebut. Nah, itu fokus. Lebih beradaptasi. Perkembangan teknologi informasi dapat merubah setiap elemen termasuk perubahan pasar. Ini maksudnya adalah perkembangan teknologi. Misalkan, sekarang kan zamannya teknologi. Kalian dapat memasarkan toko roti Anda melalui Facebook, Instagram, IG, atau YouTube. Dan juga para pekerja Anda itu harus memahami bagaimana cara melakukan promosi melewati sosial media tersebut. Nah, itu juga sangat efisien banget untuk meningkatkan bisnis Anda atau meningkatkan usaha toko roti Anda. Dan selanjutnya keenam, meningkatkan produktivitas. Ini maksudnya
Jika toko roti Anda itu kayak rame banget gitu, dan itu kekurangan karyawan. Nah, itu jadi Anda harus menambah sumber daya manusia atau menambah karyawan, dan juga harus mempercepat pembuatan toko roti atau mempercepat produksi roti Anda agar lebih lancar lagi untuk disalurkan ke toko-toko yang ingin menjual atau memesan roti Anda, atau orang yang memesan untuk buat ulang tahun atau acara keluarga atau arisan dan lain-lain. Nah, mengatasi kesalahan atau human error, perpaduan teknologi dan proses bisnis yang tepat dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi terutama dalam proses produksi. Ini misalkan perpaduan teknologi dan human error, misalkan ada teknologi kan juga mempermudah membantu manusia dalam bekerja. Misalkan manusia menghitung jumlah roti tersebut 50 lah, jumlah satu piece-nya isi 50. Nah, padahal satu piece-nya itu isi 60, ada kesalahan menghitungkan, dan juga dihitung dari teknologi yang lebih canggih itu juga isi 60. Jadi ada kesalahan human error. Jadi itu dapat meminimalisir atau mengatasi kesalahan dengan human error. Nah, di sini merupakan contoh proses bisnis ekspedisi atau bisnis kayak pengiriman barang. 1. Karyawan menerima permintaan pengiriman. Itu kayak misalkan Anda pesan barang, terus paket Anda sudah datang di rumah, itu harus menerima permintaan pengiriman. Dan yang kedua, memberikan total biaya pengiriman, itu Anda harus membayar sejumlah berapa harga yang barang yang Anda beli. Paket akan dikeluarkan sesuai tujuan pengiriman. Misalkan rumah Anda daerah Krian, paket Anda akan dikelompokkan dengan paket-paket yang lain yang dekat-dekat atau yang di daerah Krian tersebut, di sekitaran situ. Pengiriman paket dilakukan pada hari yang sama atau keesokan harinya. Misalkan kan ada pesan di atas jam 5 akan dikirim keesokan harinya. Berarti toko tersebut jam 5 sudah tutup dan akan mengirimkan paket Anda ke hari besok. Paket diterima oleh kantor ekspedisi di tempat tujuan. Ini maksudnya adalah paket diterima oleh kantor ekspedisi di tempat tujuan. Nah, ini Anda jual paket atau roti Anda mau paket ke Semarang lah, dari Sidoarjo mau ke Semarang. Itu Anda harus menyetorkan dulu ke pihak jasa ekspedisi yang Anda pakai, contohnya adalah JNT. Nah, setelah itu kurir akan memberikan paket sesuai alamat. Ini tidak harus, ini maksudnya ini prosesnya bukan langsung kurir akan memberikan paket sesuai alamat. Ini secara bertahap. Habis Anda kirim ke kantor ekspedisi di tempat tujuan Anda, terus paket Anda akan diantar lagi ke ekspedisi selanjutnya, akan transit hingga ke Semarang, tempat kantor ekspedisi Semarang. Nah, setelah dari Semarang, kurir akan mengirim paket ke sesuai alamat yang Anda kirimkan atau orang yang memesan roti tersebut. Penerima paket akan mengisi formulir sebagai tanda telah menerima paket. Ini biasanya berupa foto. Ini kurir biasanya yang berupa foto. Selanjutnya, penerima paket akan mengisi formulir sebagai tanda telah menerima paket. Nah, itu merupakan contoh dari proses bisnis ekspedisi. Sekian dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.